Dan ini kalimat dari Bapak RT. Kalau kalian tidak bubar, saya akan panggil warga. Dan betul, warga jadi datang. Ibadah rosario sama dengan doa keluarga. Tidak perlu minta izin. Doa keluarga. Dan semua agama punya tradisi itu. Ada doa keluarga. Tidak perlu izin polisi. Tidak perlu izin RT RW. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Itulah doa Yesus yang kita dengar dalam Injil. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, umat Paroki Katedral, maupun siapa saja yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Minggu yang lalu, tanggal 5 Mei, hari Minggu, di sebuah tempat kos RT 07 RW 02, Kampung Poncol, Kelurahan Babakan, Kota Tangerang Selatan, terjadi peristiwa ini. Ada sejumlah mahasiswa Katolik, sekitar 12-an orang, kebanyakan Indonesia Timur. Mereka berkumpul untuk berdoa rosario. Dan apa yang terjadi? Ada versi cerita. Bapak RT datang di TKP, teriak-teriak dan memarahi anak-anak itu, lalu suruh mahasiswa untuk pindah berdoa ke gereja. Teriakan Bapak RT membuat masyarakat terprovokasi. Dan ini kalimat dari Bapak RT. Bangsat, kalau kalian tidak bubar, saya akan panggil warga. Dan betul, warga jadi datang. Maka terjadilah kekacauan itu. Peristiwa ini ada miskomunikasi antara RT dan warga lingkungan perihal pelaksanaan ibadah rosario. Ibadah rosario sama dengan doa keluarga. Tidak perlu minta izin. Doa keluarga. Dan semua agama punya tradisi itu. Ada doa keluarga. Tidak perlu izin polisi. Tidak perlu izin RT RW. Ada miskomunikasi. Ada komunikasi yang tersumbat antara pihak RT yang mewakili pemerintah tingkat yang paling bawah dan penduduk. Ada faktor intoleransi juga ada di sana.
Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, hari ini gereja Katolik di seluruh dunia merayakan hari komunikasi. Mohon dicatat, komunikasi mengandaikan adanya kesetaraan. Kesetaraan posisi berdiri walau beda faham. Kesetaraan posisi duduk walau berseberangan ide. Dan kesetaraan itu mengandaikan posisi batin yang saling memahami dan saling menghargai. Posisi batin yang saling memahami dan menghargai itu memungkinkan orang untuk membangun sebuah dialog. Dan dialog itu mengisyaratkan roh yang sama dalam hal kebaikan. Peristiwa di Tangerang Selatan sama sekali jauh dari komunikasi yang ideal. Sebaliknya, komunikasi menjadi rusak bila mana satu pihak menganggap diri paling benar dan baik, sementara pihak lain salah. Disinilah Bapak RT menganggap diri paling benar. Akibatnya dialog berubah menjadi monolog. Monolog dalam kata-kata itulah intimidasi. Begitulah Bapak RT teriak, "Kamu bubar, harus pindah berdoa ke gereja." Ini instruksi. Monolog dalam kata, tapi juga ada monolog dalam aksi, dan itulah intimidasi. Begitulah dalam peristiwa Tangerang Selatan, Bapak RT membuat intimidasi. Bangsat, kalau tidak bubar, saya akan panggil warga. Bayangkan situasi itu. Kesetaraan berubah menjadi subordinasi. Saling memahami berubah menjadi pemaksaan kehendak. Dan akibat lanjut adalah saling serang. Terjadi kekerasan verbal. Kalau lihat rekaman peristiwa itu ada di banyak media, ada kekerasan verbal, bahkan ada kekerasan fisik, ada yang luka. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam doanya Yesus membangun komunikasi dengan Bapa di surga dan dengan para muridnya dalam roh kesatuan. Yesus menyampaikan di dalam doanya ide kesatuan, kebersamaan. Dan hal itu nampak di dalam bacaan pertama juga. Para rasul yang tinggal 11 orang itu coba membangun kebersamaan mereka dengan berkumpul untuk memilih satu orang pengganti Yudas Iskariot. Dan dalam kebersamaan itu mereka bisa memilih pengganti Yudas Iskariot, yaitu Matias. Dan suasana itu kembali ditegaskan dalam bacaan kedua. Cinta kasih itulah yang mengikat mereka yang berada di dalam komunitas dialogis. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, apa pesan untuk kita di hari komunikasi sedunia ini? Pastor punya pesan hanya ini. Anda punya kebenaran,
Tapi ingat, orang lain juga punya kebenaran dari versi masing-masing. Anda menyebut orang lain punya kekurangan, tapi jangan lupa Anda juga punya kekurangan dari versi masing-masing. Untuk itu dibutuhkan sikap batin saling memahami. Dan sikap batin semacam ini akan memungkinkan adanya dialog. Disinilah dibutuhkan adanya komunikasi. Perlu adanya komunikasi sehingga komunikasi itu, dengan adanya komunikasi itu, monolog berubah menjadi dialog, subordinasi berubah menjadi kesetaraan, dan pemaksaan kehendak akan berubah menjadi kesepahaman. Selamat menjalani hari komunikasi sedunia ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.